Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini Pak? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua nyala Pak. Terima kasih. Pak TH, laporan Pak Bahlil kepada Pak Presiden bahwasannya listrik di Aceh sudah menyala 97%. Bagaimana pandangan Bapak? Ya ternyata kan sampai tadi malam masyarakat masih gelap. Malah jangankan di kabupaten-kabupaten yang berdampak, di kota Madya Banda Aceh saja masih gelap sebahagian. Jadi laporan 97% kepada Presiden itu salah. Tidak benar. Listrik di Aceh sudah mulai membaik, tetapi tidak sampai 97%. Malah paling ada sekitar 40-50%, terulah 60%. Jadi saya berharap ya, sebagai anggota DPRI, kepada para menteri, memberikan data, laporan kepada Pak Presiden yang benar. Jangan asal menyenangkan Presiden dengan data-data yang tidak benar. Efeknya nanti Pak Presiden salah mengambil kebijakan. Sebagai pembantu Presiden harus menyampaikan data dan fakta yang benar, yang real, agar Presiden mengambil kebijakan juga berdasarkan data yang real. Kalau kita bohongin Pak Presiden, pengambilan kebijakannya nanti salah. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar? Bisa-bisanya lu ngeprank Presiden ya? Bisa-bisanya lu ngeprank Presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih, gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi tuh lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan. Duit nggak berharga. Makanan yang penting. Makanan yang penting kasih ciga punya apa Pak yang mau diminta di sini? Kami ciga hoi punya japu ini. Lilin dia belum. Lilin tidak ada lilin penerangan. Saya ada Pak, saya ada saya. Kasih lilin kok. Lilin sembako. Sembako. Iya ya Pak. Ada lilin ada. Lilin. Tunggu Pak ya tuh. Ini ya sih. Oh ini sekali saya jalan hol ada sengko. Saya ini sedih kami mikir apa mau tunggu. Gue udah berkali-kali kasih clue masalah dugaan kalau Pak Prabowo tuh sering banget dikasih info yang nggak utuh sama anak buahnya. Atau kayak sekedar laporan asal bapak senang aja gitu. Dan karena kelakuan si Bahlul ini, semua dugaan gue tuh terbukti. Cuman untuk hal ini nggak bisa dianggap lucu-lucuan. Karena buat gue ini sama sekali nggak lucu, tapi jahat. Rakyat di Sumatera tuh beneran lagi kesusahan. Beneran butuh listrik. Beneran butuh bantuan dari pemerintah. Malah dikasih laporan ABS ke Presiden. Kagak punya otak loh. Gimana Presiden mau beresin suatu masalah kalau laporannya aja nggak valid? Bisa-bisanya lu ngeprank Presiden ya? Bisa-bisanya lu ngeprank Presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Bahlil, itu jeritan suara rakyat loh. Dengan lu ngomong sembarangan ke Presiden, sama aja lu mempermainkan nyawa rakyat-rakyat kecil di sana. Emang beneran bangsat lu. Mbak Puan udah wanti-wanti supaya pemerintah serius menangani bencana ini. Anak buah presidennya malah ngeprank presiden. Malah masyarakat sipil yang nggak digaji negara yang justru rela ngorbanin waktu dan tenaganya untuk rakyat yang kena musibah. Terus buat Bahlil, jangan mainin perasaan rakyat. Rakyat bukan komoditi yang bisa seenaknya lu prank. Apa lo? Dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga
Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi ya, yang menuju Bener Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin lebih ringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan bantu memperbaiki untuk prioritas kami. Juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir dan bisa kembali ke hutang karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi saya kira demikian. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat yuk kerahkan semua ya. Ya Bapak. Kerahkan. Begitu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, dan pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Ya, Kasat? Siap. Oke. Panglima? Kapolri? Ya, kerahkan semua kekuatan. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua malam ini Pak. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua menyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Begitu. Ya ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya, terima kasih semuanya. Sekali lagi ya. Tadi siang, waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak. 93% akan menyala. Ini juga ESDM, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua menyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua malam ini Pak. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua menyala. 93%. Bahlil. Lil,
Sing balik kerja di menteri teh koplok set teh. Uyuhan Pak Prabowo aja. Pilih menteri nu kieu patut aja. Tapi kan kadi prank ya presiden. Aduh, si jadol. Aduh. Presiden saja dibohongi apalagi rakyat. Aduh, si jadol. Tina naon dijieuna ieu makhluk ieu. Buat yang capek karena dibohongin terus-menerus sampai mikir, emang aku bodoh banget ya sampai dibohongin terus-terusan. Emang aku gak sebegitu berharganya ya sampai dibohongin terus-terusan. Please jangan pernah mikir kayak gitu, apalagi nyalain diri kamu buat kesalahan yang gak pernah kamu buat. Selama kita baik dan tulus, anggap aja kita lagi dikasih lihat macam-macam sifat dan karakter orang. Supaya lain kali kalau ada orang baru, kita udah bisa jaga diri dan jaga hati supaya nggak dibohongin lagi. Tetap jadi orang baik ya. Kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang begitu kuat, kita ini sekarang Sabtu Minggu pun kerja. Itu sama ada orang Papua bilang, "Adek, kau baru mau tulis, kakak sudah baca." Oh, paling ahli. Ini bos ini menguasai darat, laut dan udara. Pak Presiden Prabowo ini jangan coba-coba menteri-menterinya aneh-aneh. Jangan barang ada cerita B. Dipikirkan secara logika. Berarti pikirkan secara logika. Ayo, gimana harus dipikirkan secara logika? Terlihat ibu ini kesal sekali dengan Menteri Bahlil sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kenapa ini? Ternyata Menteri Bahlil menjanjikan listrik di Aceh segera nyala, tak ada lagi pemadaman bergilir. Tapi kenyataannya listrik tidak kunjung hidup, tetap gelap gulita. Nah, setelah berita ini bermacam-macam tanggapan dari netizen. Menteri yang paling berani ngeprank presiden, sekelas presiden aja dikibulin, apalagi dengan rakyat. Pak Presiden kena prank Bahlil. Jangan percaya dengan omong-omong pejabat. Dan masih banyak lagi. Ini semata-mata karena mereka kecewa dengan Menteri Bahlil karena tidak menepati janjinya. Oh ya, Menteri Bahlil itu dalam video dia mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah besok malam semuanya udah stabil seperti biasa. Pemadaman bergilir udah hilang. Berarti kalau insya Allah itu antara iya dan tidak. Karena ini tergantung Allah. Karena mana insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Dan kenyataannya listrik belum juga hidup. Apakah Tuhan belum menghendaki? Atau ini hanya omon-omon? Atau memang ada kelalaian? Atau memang ada masalah? Tapi menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar.